Halo semua, saya Titi Sika Widianti dengan NIM B20092 dari Politeknik Indonesia Surakarta, Prodi Sistem Informasi A3. Di sini saya akan menjelaskan implementasi vektor bangun datar dan ruang pada pemecahan masalah. Selamat menyaksikan. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif, juga mempunyai arah. Misalnya besaran kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, suatu vektor digambarkan dengan suatu anak panah, di mana panjangnya anak panah menyatakan besarnya vektor, dan arah anak panah menunjukkan arah dari vektor. Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa A disebut titik tangkap vektor atau titik pangkal vektor, dan B disebut titik ujung vektor A atau terminal. Vektor pada bidang datar atau dimensi 2. Di dalam bidang datar, suatu vektor yang titik pangkalnya A dan titik ujungnya B dapat dituliskan dalam bentuk komponen vektor AB sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1. Dapat dilukiskan seperti gambar berikut. Operasi penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor dapat dikerjakan dalam dua cara, yaitu secara grafis dan analitis. Yang pertama, cara grafis dengan cara penjumlahan segitiga atau segitiga vektor. Caranya, pangkal vektor B digeser ke ujung vektor A, maka vektor hasil A plus B adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Kedua, dengan cara penjumlahan jajar genjang atau jajar genjang vektor. Caranya, pangkal vektor B digeser ke pangkal vektor A, dilukis jajar genjang, maka diagonal dari ujung persekutuan adalah A plus B. Untuk melakukan penjumlahan lebih dari dua vektor, digunakan aturan dari segi banyak atau potongan. Cara analitis. Apabila kedua vektor diketahui mengapit sudut tertentu, maka dapat digunakan perhitungan dengan memakai rumus aturan kosinus seperti pada trigonometri. Vektor pada ruang atau dimensi 3. Untuk menentukan kedudukan atau letak titik di dalam ruang, dapat digunakan sistem sumbu koordinat siku-siku, X, Y, dan Z, dengan masing-masing sumbu saling tegak lurus dan berpotongan di sebuah titik O yang disebut pusat sumbu koordinat. Contohnya seperti pada gambar. Ruang lingkup vektor. 1. Vektor posisi. Vektor posisi titik P adalah vektor OP, yaitu vektor yang berpangkal di O000 dan berujung di titik P, X, Y, Z. Secara aljabar, vektor OP dapat ditulis sebagai berikut. Vektor OP sama dengan X, Y, Z pada dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan IJK sebagai berikut. Vektor OP sama dengan XI plus YJ plus ZK. Sebuah vektor AB dengan koordinat titik pangkal A, X1, Y1, Z1 dan koordinat titik ujung B, X2, Y2, Z2 memiliki vektor posisi sebagai berikut. Vektor AB sama dengan OB min OA. Dituliskan sebagai berikut. Dua vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dari vektor A didefinisikan vektor
A dibagi dengan besar vektor A sendiri, dengan dirumuskan seperti berikut ini. 3 modulus vektor. Misalnya A sama dengan A1, A2, A3 atau A1I plus A2J plus A3K. Panjang vektor A dinotasikan dengan akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Jika diketahui vektor AB dengan koordinat titik A, X1, Y1, Z1 dan B, X2, Y2, Z2, maka modulus atau panjang vektor AB dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan B, yaitu contoh. Diketahui A 146 dan B 379, maka modulus vektor AB sama dengan akar 3 min 1 kuadrat plus 7 min 4 kuadrat plus 9 min 6 kuadrat. Jadi modulus vektor AB adalah akar 22. Operasi hitung vektor di R3. 1. Penjumlahan vektor dalam ruang. Jika dua vektor A, A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3 adalah vektor-vektor tidak nol di R3, maka operasi penjumlahannya didefinisikan sebagai berikut. Jika vektor A dinyatakan dalam satuan IJK, maka operasi penjumlahannya didefinisikan sebagai berikut. Contoh, diketahui A sama dengan 2 min 3, 5 dan B sama dengan min 1, 4, min 2. Maka A plus B 2 plus min 1, min 3 plus 4, 5 plus min 2 sama dengan 1, 1, 3. Selisih dua vektor pada ruang 3. Jika dua vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka operasi pengurangan kedua vektor didefinisikan sebagai berikut. Jika vektor A dan B dengan IJK, maka operasi pengurangan kedua vektor didefinisikan sebagai berikut. Perkalian skalar dengan vektor. Hasil kali vektor A, A1, A2, A3 dengan suatu skalar C didefinisikan sebagai berikut. C dikali A sama dengan C kali A1, C kali A2, C kali A3. Hasil kali vektor dengan IJK dengan skalar didefinisikan sebagai berikut. Contoh soalnya bisa dilihat di sini. Perkalian skalar dari dua vektor atau perkalian titik. Perkalian dari dua vektor A dan B didefinisikan dengan rumus A dot B sama dengan A kali B kali cos alpha. Apabila alpha 0 derajat dan 90 derajat atau 180 derajat, maka bisa kita lihat di sini hasilnya
seperti ini. Apabila vektor dinyatakan dalam bentuk komponen, maka diperoleh A dot B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3. Sudut antar dua vektor. Dari definisi A dot B sama dengan A kali B kali cos alpha dan A dot B sama dengan A1 kali B1 plus A2 kali B2 plus A3 kali B3, diperoleh rumus sebagai berikut. Dapat dilihat juga contohnya di bawahnya. Perkalian vektor dari dua vektor atau perkalian silang cross product. Apabila vektor disajikan dalam bentuk satuan IJK, maka A cross B sama dengan I A1 B1 J A2 B2 K A3 B3. Persamaan di atas dapat disajikan dengan aturan Sarus atau Kramer. Contoh, diketahui vektor A 2I plus 3J plus 2K dan vektor B 3I plus 2J min 3K, tentukan A cross B. Penyelesaiannya, A cross B sama dengan I 23 J 32 K 2 min 3. I 32 2 min 3 min J 23 2 min 3 plus K 23 32. Hasilnya maka min 13I plus 12J min 5K. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan salah kata dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.